Oke, halo semua, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan bahas soal nomor 3, soal tutorial. Nah, di sini kita punya suatu kawat lurus yang diberikan arus listrik. Nah, saat kawat lurus diaruskan listrik, tentunya akan menghasilkan medan magnet. Nah, ditanya saat kawat yang berbentuk apa sih ini? Apa namanya? Persegi panjang ini didekatkan ke arah kawat yang berarus listrik panjang ini, apakah yang terjadi pada kawat berarus listrik kepada grup kawat? Apakah pengaruh yang ditimbulkan? Oh, jadi kita suruh cari apa sih yang terjadi pada kawat yang ini akibat kawat yang ini. Nah, gitu. Saat ini dekatkan, kita harus tahu bahwa di sini muncul medan magnet akibat dari kawat yang panjang ini, kawat berarus listrik ini. Nah, arahnya medan magnet akibat ini bisa kita cari dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jempol kita ke arah sana, kedua tangan kita akan begini. Nah, keempat jari kita akan begini. Nah, artinya bahwa kita akan punya medan magnet di bagian sini akan mengarah ke dalam. Nah, medan magnet sini akan mengarah keluar. Nah, begitu pula di sini, dia akan mengarah keluar. Nah, tapi kita harus tahu bahwa medan magnetnya ini, medan magnet akibat dari kawat berarus ini tidak konstan di tiap titiknya. Nah, besarnya medan magnet akibat kawat berarus ini adalah B sama dengan I per 2 VR I sigma 0 per 2 PR. Nah, kemudian ini asumsi kawatnya panjang. Adapun kalau dia tidak panjang nyata hingga, asumsi ini masih berguna. Nah, nantinya saat kawat ini kita dekatkan, misalkan dia udah di sini. Nah, tentunya bahwa karena medan ini adalah fungsi dari jarak, saat kita dekatkan jarak, artinya R-nya itu turun. Karena R-nya turun, berarti B yang di sini akan meningkat. Flux yang masuk akan meningkat karena B-nya ini membesar. Karena B berbanding terbalik dengan R, dimana jika R-nya turun, B-nya naik. Oleh karena itu, karena B-nya naik, maka fluxnya itu akan meningkat. Karena fluxnya meningkat, maka adanya perubahan flux. Dan karena adanya perubahan flux sesuai dengan hukum induksi elektromagnetik oleh Faraday, maka E ini sama dengan minus N dt d flux dt. Karena ada perubahan flux, maka ada perubahan flux, maka ada gaya gerak listrik pada kawat yang ini. Jadi pengaruh dari grup kawat ini kepada pengaruh dari kawat berarus terhadap grup kawat ini akan menimbulkan ini gaya gerak listrik, dan arahnya ini kita bisa gunakan hukum Lenz, karena dia kan awalnya misalkan di sini. Nah, saat kita dekatkan, dia akan mengalami peningkatan. Awalnya segitu, misalkan dia meningkat jadi gini. Nah, maka akan muncul medan magnet yang melawan dia, arahnya ke dalam. Nah, tunggu, saya akan berikan warna biru supaya membedakan. Nah, dia akan ke dalam. Nah, karena dia bentuknya ke dalam, maka kita bisa gunakan namanya hukum Lenz tadi, yaitu kita gunakan seperti ini.
garam, maka dia akan mengarah ke sini dengan menggunakan dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka dia akan mendapatkan arus yang mengarah ke sana. Oke, begitu. Sekian, terima kasih.